Cuma anyway, sekarang kan Vivian di Beletron ya. Ada nggak kepikiran pengen pindah ke tim lain? Yang penting kan MP Talk dulu bos. Nah, cuma ya kita udah tahu semua Vivi kan sekarang sebagai pro player di Beletron. Tapi yang gue tahu kamu itu lulusan D3. Nah, itu boleh ceritain nggak kehidupan lu? Mungkin kan kita setiap orang pasti punya own dream. Dia punya cita-citanya sendiri kan. Kalau kamu ada nggak mungkin dari kuliah apa? Dulu sih kan Bibi SMA IPA kan. Nah terus terus negeri semua negeri. Di mana? Di SMA Negeri 41 Jakarta Utara. Nah terus awalnya sih nggak mau kuliah karena Bibi pikir kerja kekeluargaan Bibi tuh keuangannya kurang. Bibi tuh nggak mau nuntut kan, kasihan kan orang tua. Terus kayak kuliah juga mahal, kayak nggak mampu deh gitu. Bukan sebelum tanya pun kayak udah nggak bisa nih gue kuliah gitu kan. Udah ya, pupus duluan, udah tahu diri ya kan. Nah terus dipikir pun di Indomaret gajinya kayak 3 jutaan dah, 3.400.000 kayak itu udah bisa deh buat hidup gitu. Jadi pengennya kayak kerja di Indomaret aja lah gitu. Lulus SMA jadi Indomaret, mungkin nanti kalau lama bisa naik. Berharap kayak gitu. Karena kan Pipi kan orangnya mungkin bisa membuat suatu perusahaan itu senang sama Pipi, bisa naik mungkin kayak gitulah cita-cita harapannya. Nggak taunya setelah kelas 3 itu tuh kayak teman-teman pada kuliah semua, terus ada menggiurkan gitu beasiswa. Terus Pi juga nggak bodoh, ibarat Pi itu meskipun main warnet mulu, semua tugas presentasi apapun pasti yang disuruh Pipi. Misal tugas Pi selalu selesaikan duluan. Presentasi itu pasti pada mau setim sama Pipi. Karena mereka butuh yang ngomong gitu. Dan Pipi tuh setiap dikasih pertanyaan Pipi bisa jawab balik, dan sampai dia tuh meskipun ditekan terus Pipi bakal bisa jawab. Gitu. Tapi bukan berarti Pipi pinter. Cuma pas kayak Pipi punya presentasi, ada di mana Pipi tuh emang gak selipin informasi itu, tapi karena pasti bakal ditanya, jadi Pipi bisa jawab gitu. Emang udah dari awal ya, disiapkan. Terus kayak Pipi tuh pelajarin semua yang harus dipresentasi kayak gitu. Lebih ke preparationnya udah siap lah, udah matang. Jadi kalau salah ditanya pun bagus lah gitu. Jadi banyak yang mau setim sama Pipi kalau lagi presentasi atau apa. Terus kayak nilai Pipi di sekolah juga bagus. Kayaknya apa Pipi kuliah aja kali ya, teman-teman Pipi pada kuliah. Terus kayak kayak kuliah bagus dah, kayak nambah kita bisa jadi jenjang yang lebih baik gitu. Iya, lebih baik. Terus mungkin dapat kerjaan juga lebih banyak opsinya. Tapi kayak Pipi tuh harus berusaha lah, mau kuliah mau gimana, dari background Pipi aja nggak dapat kuliah gitu kan. Mau yang swasta nggak bagus, misalnya kampus biasa-biasa aja bayar, itu kayak gimana ya, kayak nggak puas sih Pipi gitu. Pipi maunya kampus bagus. Nah terus kayak ya udahlah Pipi ikut lah tuh tes bidik misi namanya. Bidik misi tuh bantuan dari pemerintah. Beasiswa bantuan dari pemerintah. Satu sekolah tuh kayak cuma 2 atau 3 orang aja yang diambil dari satu sekolah. Nah, Pipi pertama ikut SNMPTN, jalur undangan. Ternyata kalah Pipi, jalur undangan gak lolos ya? Padahal Pipi ngambil di kampus yang sesuai jurusan Pipi. Kan Pipi IPA. Pipi pikir Pipi nyari saingan yang dikit itu di IPB. Karena di IPB dan rata-rata tuh IPA kan. Pokoknya Pipi lupa dah. Pokoknya Pipi ingat, tahu Pipi ada jurusan di mana yang itu tuh hanya IPA aja yang masuk. Jadi Pipi pikir saingan anak IPS pun gak ada. Daripada Pipi ngambil kayak manajemen. Itu kan ya gabung IPS kan, IPS IPA ya. Iya, IPA juga bisa. Nah itu Pipi ngambil yang IPA banget, dan itu Pipi ngambil kayak yang namanya jarang-jarang aja masih gak lolos. SNMPTN kayak dia tuh ada jurusan perairan kan. Di IPB ya? Iya. Perairan, pertanian IPB itu kan. Itu Pipi ngambil kayak gitu aja masih gak lolos kan. Ya udahlah gak apa-apa, bukan rezeki. Ya udah, SBMPTN. Jalur tertulis SBMPTN masih nggak lolos lagi. Duh, udah 2 kali nih gue nggak lolos anjir, ya kan? Ya udah tuh ikut jalur bidik misi dari kampus Politeknik Negeri Jakarta PNJ. Nah terus itu tuh tes fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris 4 tes. Itu pun sambil wawancara juga
wawancara sama orang tua karena bidik misi kan. Jadi kayak bawa orang tua juga. Terus udah gitu wawancaranya pun dia kayak seseram itu juga, kayak kamu ingat nggak nilai kamu ini berapa? Langsung dijawab. Untung Pipi ingat. Untung Pipi kayak waktu itu ambis banget juga, pengen dapetin sesuatu ya. Pipi kayak ambis banget. Niat kan. banget ya. Terus waktu itu juga Pipi ngerjainnya fisikal, kimia semuanya tuh kayak wah ini masih bisa dikerjain, masih tahu lah, untung aja. Terus Pipi juga nyari jurusan yang Pipi tuh kayak gimana ya, yang penting Pipi kuliah, mau jurusan apapun Pipi nggak nuntut. Yang penting kuliah ya. Iya, nggak harus dokter, nggak harus apa, enggak. Yang penting Pipi kuliah saat itu. Terus kayak Pipi ngambil jurusan yang jarang orang tahu dan Pipi sendiri pun nggak tahu, teknik grafika. Teknik grafika. Iya, teknik grafika dan penerbitan. Graphic Art Engineering and Publishing Department. Oke. Namanya aja udah panjang ya. Iya, gue juga ya gue kuliah cuma buat kuliah doang sih. Jadi taunya tuh yang umum-umum. Nah itu juga belum pernah dengar kalau Jadi grafika. itu yang penting keterima, semoga keterima udah kayak gitu dah. Terus dapat nggak taunya lolos, keterima, tapi ya agak dari nggak lolos. Itu tuh kayaknya ini nggak lolos lagi nih anjir, gitu kan. Udah pesimis ya? Iya, udah nggak apa-apa dah. Pas buka ada nama Pipi, dari 25 orang cuma Pipi yang lolos 1. Enggak, maksudnya dari 25 orang ada nama Pipi 1. Ya. Itu yang bidik misi ya? Jadi enggak, emang satu kampus Politeknik Negeri Jakarta di jurusan Pipi itu satu kelas cuma 25 orang. Oh, sesedikit itu. Satu angkatan? Jadi ada teknik grafika, ada teknik kemasan. Ini lupa teknik kemasan berapa, cuma kayak dia juga 25. Jadi teknik kemasan sama teknik grafika ini sama, cuma dia D4-nya. Teknik kemasan itu versi D4. Kamu yang D3. Oke. Terus jadi digabung kalau satu jurusan Pipi itu 50 lah itu ya. Tapi 2 kelas. Dan tapi teknik grafika cuma 1 kelas doang. Enggak, ya kayak gitu. Nah, terus keterima, seneng kan alhamdulillah. Mikir di Depok. Gimana nih cara ke Depoknya gitu kan. Terus kayak aduh ngekos, kalau pulang pergi capek, dari Priuk ke Depok jauh banget. Tapi kalau di sono ngekos nanti jadi anak nakal, takut sendirian. Iya, belum kan? biasa juga ya soalnya. Aduh gimana nih kalau sendirian, nanti takut kayak lingkungan kan, suka main nakal. Ya meskipun sekarang juga emang nakal sih. Cuma kayak takutnya nakalnya aneh-aneh gitu kan. Ya udah dah pulang pergi aja. Tapi kita tuh pergi dari jam 5 atau setengah 6 itu tuh udah jalan dari rumah. Pokoknya sampai teknik grafika itu setengah 8 udah harus sampai sana. Setengah 8 masuk ya. Jadi Pipi naik motor dari rumah. Itu pun motor sebelumnya itu Pipi harus nabung supaya motornya bisa beli cash. Jadi sebelum kuliah awal-awal Pipi nggak naik motor. Naiknya tapi pas naik angkot ke stasiun kota, dari stasiun kota naik komuter lain dari Jakarta turun di UI atau enggak turun di PNJ itu bagian dari UI. Jadi ada di lingkungan UI. Sama-sama jaket kuning. Cuma karena dia politeknik, jadi dia tuh suruh berdiri sendiri. Iya. Beda, biasanya emang dipisahin sih kalau politeknik. Dulu dia politeknik UI. Cuma lama-lama disuruh sendiri, kayak yang di Polban Bandung, Politeknik Bandung kan dulu itu politekniknya ITB kan. Nah ini jadi disuruh sendiri, tapi jersey-nya tetap jersey lagi. Jakunnya Jakun. Jaket kuning. Jaket kuning namanya. Jakun, pakai jakun, sama-sama jakun. Bahkan di gedung-gedungnya pun namanya Teknik Universitas Indonesia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, gitu-gitu. Kantinnya pun Universitas Indonesia. Kita tuh emang masih ada, emang kayak baru-baru berpisah. Masih ada yang nyangkut itu ya. Orang masih di areanya gitu kan. Nah terus naik kereta, turun di halte UI atau enggak di halte Pocin. Pondok Cina. Aku kurang tahu sih, karena aku bukan orang sini kan. Turun di halte Pondok Cina dan itu kuliah dari jam 7:30 sampai jam 4, jam 5, selalu sampai malam. Politeknik tuh kayak gimana ya? Bener-bener belajar praktek. Dari nggak tulis gitu, bener-bener langsung ke lapangan. Praktek ya, bukan teorinya doang dan ya. Dan sepadat itu, kita tuh bener-bener sepadat itu, sebelajar itu. Terus lama-lama baru
uang buat beli motor kekumpul, cash, akhirnya parkir motor di stasiun kota. Lumayan ada perkembangan lah. Tadi naik angkot, sekarang naik motor. Karena angkot di Priuk itu tuh lumayan serem. Jadi kayak sepi tuh kita bisa dipalakin di dalam. Di dalam angkotnya? Iya, dia naik angkot terus dia malakin kita. Oh, gila. Cewek biasanya cuma kayak ada nggak gitu. Kita tuh sampai nggak boleh ngeluarin HP dan tas tuh bener-bener kayak gini. Kalau nggak bisa dicopet gitu-gitu ya? Iya, takut hilang karena dia tuh tangannya diem ngambil. Oh iya. Serem. Dan ngambilnya tuh bahkan nggak melalui sleting, melalui pisau. Oh, di beset ya? Iya, kayak gitu. Seserem itu dah pokoknya kalau di angkot. Oke. Apalagi kayak muka Cina kan. Dia nggak tahu aja Bibi butuh duit ya kan. Waktu itu bener-bener kayak susah lah. Terus udah kayak gitu pergi pagi pulang malam kayak gitu kuliah. Terus benar-benar ditekunin karena Pipi pikir saingan Pipi nih, ini teknik grafika, ini ngomongin kemasan Indomie, desain, kayak gitu-gitu. Pipi bisa berharap Pipi kuliahnya, cita-cita Pipi ya kerja Pipi di Unilever, terus Indofood gitu. Indofood, Astra yang bagian percetakannya, atau enggak di percetakan uang, percetakan negara, PNRI ya. Karena Pipi waktu itu magang di PNRI dan orang PNRI pun suka sama Pipi. Kayak Pipi magang di situ dan dia pun juga udah ngetekin kayak Pipi tuh kerja di situ aja. Udah kayak udah di sini aja lah gitu ya. Iya, sesuka itu kayak perusahaan-perusahaan juga udah pada kayak suka sama Pipi gitu kan. Tapi PNRI ini kayak ngegantungin sih waktu itu. Akhirnya Pipi ya pokoknya kuliah selesai. Setiap Pipi kuliah selama 3 tahun itu ada libur. Jeda libur semester. Libur semester itu Pipi pakai buat jadi SPG. Di PRJ. Karena awal-awal pas lulus SMA pun Pi jadi SPG, selanjutnya itu Pi tinggal dapat link dari mereka, mau nggak kerja lagi, udah Pi langsung masuk. Jadi bahkan pas SPG PRJ belum selesai, kuliah udah masuk, Pi sering telat. Sorry Pak telat. Kadang Pi jam pagi tuh Pi nggak masuk atau apa karena Pi masih harus kayak gimana ya, SPG-an dulu gitu. Ada momen-momen kayak gitu dan itu nggak selalu di PRJ, tapi kadang ngambil SPG gitu di tempat lain juga gitu. Karena biasa kalau orang udah percaya sama kita dikasih terus. Iya, pasti banyak kan, linknya banyak. Padahal kalau disaingin sama yang lain tuh teman-teman SPG Pipi tinggi banget. Tapi dia kan nggak tinggi ya. Tapi Pipi nggak pendek-pendek banget juga. Jadi terus Pipi juga bahkan lebih laku jualannya daripada yang tinggi ini. Kayak Pipi tuh kayak lebih niat gitu jualannya. Niat, terus mungkin kamu cara penyampaiannya enak, lebih manis lah ya, lebih menggait konsumen gitu kan. Iya, terus Pipi juga kayak Pipi udah dibayar, Pipi nyenengin dia lah Pipi kerja gitu. Iya. Udah kebiasaan kerja sih dari awal-awal. Terus bahkan Pipi di Dufan tau nggak? Dufan tahu. Itu ada marching band setiap kita jalan. Marching band. Setiap ada jam 4 apa jam berapa itu ada marching band, parade. Yang muter-muter ya? Oke. Parade Dufan itu Pipi jadi talent situ juga marching band. Oh, jadi apanya? Yang main silifon. Teng neng 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 neng. Oh, yang kentung-kentung itu ya? Ya, itu jadi kayak gitu. Jadi itu pun setiap pulang sekolah Pi langsung ke Dufan latihan. Wah, gila sih. Terus Pi juga pernah latihan basket, nyari jati diri, kali aja Pipi atlet basket. Nggak taunya nggak nggak selanjutin itu di basket. Ya udah akhirnya ternyata nggak jadi. Pipi pernah sempat jadi atlet sih basket, cuma beberapa turnamen doang, nggak ditekunin. Sekolah itu? Nggak sekolah. Oh maksudnya pas sekolah. Pas masih SMA ya? Pas masih sekolah, tapi kayak eskul tambahan dari klub luar. Pi ikut klub Jakarta Utara, Pi ikut kayak gitu. Jadi playmaker juga, pemimpin dalam game. Iya. Karena Pi pendek ya, jadi Pi ngasih bola di depan gitu. Passing gitu-gitu kan. Terus cita-cita kayak gitu, malah Pi karena buru-buru, Pi pikir kan Pi udah lulus nih. Waduh, Pi harus cari uang nih. Nanti orang tua Pipi ngeliat ini anak lulus pengangguran. Ya kan? Aduh diomelin sama Pipi. Sorry, lu anak pertama? Anak kedua. Anak satu tuh kuliahnya udah kuliah nih, tengah jalan diberhenti, pindah jurusan. Kayak gitu. Jadi dia makin lama. Makin ngulang lagi ya. Terus dia nggak aktif. Dia kayak anak kutu buku banget gitu. Anak bekerja kuliah sambil kerja dia. Tapi sampai sekarang mungkin udah mau lulus nih kayaknya. Sekarang. Oh, masih sampai sekarang belum lulus? Iya, soalnya dia sarjana S1 kan. Iya. Tapi
kayak udah 2 tahun dijalanin pindah. Ya ngulang lagi. Dan S1 kan emang jejangnya apa? Jangka waktunya lama gitu kan. Iya. Nah terus kayak aduh kok ini PNRI lama ya. Padahal kayak maksudnya dia tuh balasnya juga lama. Padahal dia bilang kalau Pipi tuh salah satu yang diharapin sama PNRI gitu kan. Buat kerja di perusahaan negara. Ibarat Pipi jadi apa ya kalau kerja di PNS ya? PNS. PNS. Nah kata Pipi yes jadi PNS nih. Gitu kan. Akhirnya gak sia-sia gitu. Udah gitu Pipi udah paham banget tentang kartu-kartu ATM segala macam. Pipi udah belajarin itu. Kayaknya mereka butuh Pipi nih buat penerusan. Regenerasi. Nah terus lama nggak taunya Pipi kerja di bank. Akhirnya kayak Pipi tuh nggak betah kalau ngapa-ngapain kan. Iya, kalau di bank kan lebih kayak gitu aja. Emang Pipi di rumah main Mobile Legends sambil ngejoki. Cuma kan orang tua ngeliatnya Pipi main Mobile Legends. Hasilnya kan nggak terlalu terlihat. Ya emang joki, cuma buat diri Pipi aja kan. Gimana buat orang tua Pipi? Kan pasti orang tua Pipi mau sesuatu kan. Iya. Ya udah Pipi kerja di bank. Pipi ngelamar di BCA sama Bukopin. Nggak apa-apa sebut nama bang? Gak apa-apa lah. Beda. It's okay. Terus Pipi selesai kerja di selesai Pipi ngelamar di Bank Bukopin, Pipi ikutin semua tes-tesnya, terus Pipi lolos. Tapi si BCA ini nggak lama ngechat Pipi, masukin ke email, Pipi tuh lolos. Karena IPK Pipi lumayan gede. Berapa sih? 37,40. Wih, gede lah. Di atas 3,5 itu udah, maksudnya untuk lu cari kerjaan itu. Tapi kan Pipi 3. Iya. Tapi ya udah gede, itu gede sih. Gua aja kayaknya cuma 2,9. Ya mungkin susah, itu susah nggak? Tapi Pipi susah sih, Pipi ada teknik. Gak tau susah tuh kayaknya tergantung ya, relatif orang ya. Ya kalau bagi Sheryl gampang sih dia 3,8 atau 3,9 gitu. Oke, terus? Nah terus aduh udah capek-capek tes kesehatan jauh ke Blok M, dari Priuk ke Blok M buat Bukopin. Iya. Aduh apa di Bukopin aja ya, ini BCA gimana sih, lama kan baru telat ngabarin. Ya, udah segala macam pikerahkan sampai wawancara segala macam, udah totalitas masa wawancara lagi. Capek, akhirnya nggak terusin dah tuh. Padahal di BCA tuh kayak lumayan gede waktu itu gaji buat TV. Pakai harapan TV tuh pasti ya, BCA Bukopin jauh lah, kayak gedein BCA gitu pasti gitu. Terus kayak di Bukopin ternyata lebih ngantuk, nggak sesuai sama Pipi. Lebih kayak gitu aja ya. Pipi belum masuk kerja di kerja ya, tapi Pipi udah pakai baju hitam putih, Pipi udah training. Bang Bukopin kan sepi, sepi pengunjung. Kayak Pipi tuh nggak bisa, kayak berasa lama banget jamnya. Kayak gak kelar-kelar gitu ya. Iya, Pipi ngelarin jam. Kok baru setengah jam jalan. Perasaan tapi dari tadi udah 20 jam dah. Iya. Kayak udah 100.000 tahun di sini. Sumpah kayak jenuh banget anjir. Pi gak bisa kalau Pi lebih baik ngomong berjam-jam, tau-tau sore. Iya gak sih? Ya jadi lebih gak kerasa kan kerjanya kan. Daripada Pipi kayaknya mendingan jadi SPG dah. Pipi pikir daripada pikir dia itu. Walaupun lebih capek tapi mungkin gak bosen ya. Sepi banget, bosen. Terus apa? Ngitungin uang yang udah dihitung lagi. Kayak gitu terus. Iya jenuh banget. Udah gitu hilang uang kita tanggung kan banknya. Masalahnya nggak tahu kenapa selalu aja yang hilang, entah berapa persen gitu. Kayak 1.000, 2.000, 3.000 tuh kayak ada aja yang minus, selisihnya tuh selalu ada aja. Terus yang tanggung kalian yang ngitungnya. Udah gitu orang lupa lagi. Pikun gitu. Tapi pernah ngilangin uang, tapi bukan ngilangin sih, lebih ke teledor. Ternyata uangnya tuh di dalam buku yang Pipi tuh Pipi emang kayak gimana ya, Pipi tahu kekurangan Pipi lupa. Jadi Pipi selalu catat apa yang dapat ilmunya. Pipi catat. Nah, jadi itu buku yang Pipi catat itu selalu ditaruh di meja, dan uang yang bertebaran itu 5 juta gitu ya. Itu ternyata di dalam buku. Tertutup. Tapi sampai kayak senior Pipi tuh kayak apa namanya? Nggak percaya, udah nggak mau ngurus anak baru lagi. Karena hilangin uangnya atas nama dia. Dia senior Pipi kan, yang megang komputer ini. Jadi kayak semua nangis, Pi nangis, dan Pi masih pacaran sama Sans kan. Itu pas pacaran sama Sans? Masih ya? Masih. Terus kayak Ayang, kan manggil Ayang ya? Ayang Pi ngilangin uang, gimana dong? Pasti orang-orang ngilangnya Pipi pencuri. Padahal Pi enggak, cuma kayak trader. Akhirnya ketemu ujung-ujungnya kok. Ujung-ujung ketemu, cuma udah seacak-acakan dan seberantakan dan selama itu. Dan Pi udah nangis-nangis kan.
kayak kamu harus keluar dari bank deh, yang kamu tuh nggak cocok kata dia gitu. Seperti Kamu tuh orangnya Sans ya? teledor. Iya, kamu tuh teledor. Terus kayak apa ya, nggak bisa kamu kerja di perusahaan serius gitu. Sebenarnya bisa sih, cuma karena uang aja jadi pusing sih. Oke. Iya. Terus sampai kayak apa ya? Pokoknya kayak kamu keluar aja dari situ, kayak gitu. Terus nanti kayak kita ngejoki atau apa gitu, kayak gitu dah. Ya udah dah, akhirnya pas sampai itu uangnya udah ketemu. Terus mereka satu kan kita, Pipi kan kerja di cabang bank. Yeah. Akhirnya balik lagi ke bank pusat. Oke. Nah balik ke bank pusat, semua pada ngeliatin Pipi kan. Gila nih anak baru anjir, anak baru udah ngilangin duit. Oh iya. Lihat Iya dari sih? matanya tuh kayak Iya. sinis banget ya. Ya gila anak baru udah ngilangin duit. Ya tapi bos-bos yang udah biasa sama Pipi pun nggak percaya lah. Pipi tuh nggak bakal kayak gitu. Udah pasti dia nggak percaya gitu. Cuma kayak Pipi teledor banget gitu. Mungkin itu bagusnya baru keselip di buku sendiri. Kalau keselip di kantong lain. kantong orang lain Iya. atau di buku orang lain, Hah. tetap aja jatuhnya salah Pipi. Iya. Ya kan, terus kayak akhirnya Pipi nggak meneruskan di bank itu dengan, padahal dia sampai bilang, kenapa kok nggak mau diterusin? Iya pak, saya mau lanjut S1. Dia bilang kayak gitu, saya mau lanjut S1 aja. Padahal nggak ngelanjut. Tapi mau lanjut S1 aja, soalnya biar nanti kesini lagi, tapi bisa jadi yang lebih baik lagi gitu kan. Oke. Terus kata dia, kalau saya naikin jadi marketing mau nggak? Soalnya kan Pipi teller kan. Iya, iya. Dinaikin jadi marketing mau nggak? Ini marketing harus S1 loh. Yang penting kamu di sini. Soalnya dia tuh kayak suka banget sama Pipi juga. Oh, emang udah suka dari karakteristik gitu-gitu ya. Iya emang Pipi agak alhamdulillah sih beruntung, setiap Pipi kerja itu pasti orang itu suka sama Pipi. Karena lu totalitas juga sih. Ya, tapi padahal dari Pipi sendiri tuh Pipi ngerasa Pipi nggak totalitas, tapi karena emang Pipi harus kayak gini, bukan karena totalitas. Kalau dia nggak kayak gitu ya karena dia nggak melakukan apa yang dia harus lakukan, bukan karena apa-apa gitu. Tapi emang terlihat totalitas. Iya. Nah terus kayak mereka juga suka karena di Bank Bukopin baru kali ini punya pekerja yang mukanya kayak orang BCA. Jadi Pipi tuh dianggap muka Pipi tuh muka-muka teller BCA gitu. Terus Pipi bilang, aduh agak susah sih pak marketing. Soalnya Bukopin yang Pipi tawarin. Gimana ya, Pipi agak pusing juga. Soalnya Bank Bukopin. Kalau BCA mungkin kayak agak mudah ya. Pipi agak mikir ke depannya kayak gitu juga. Terus target. Iya. Ada target pasti. Di marketing tuh pasti ada target kan. Terus kayak atau enggak deh pak, saya mau kuliah dulu, nggak apa-apa biar nanti pas Pipi datang Bukopin jadi maju lagi kan. Terus kata dia, atau enggak nanti kamu jadi marketing, saya tambahin lagi gaji 1 juta dari kantong saya sendiri. Dia ngomong kayak gitu. Sampai digituin ya? Saya tambahin 1 juta dari kantong saya sendiri. Soalnya emang kayak dia tuh apa-apa butuh Pipi gitu. Nggak, padahal ada orang lain, tapi dia kayak selalu pengen cerita sama Pipi. Oh. Kayak meskipun jawaban Pipi tuh kayak kurang atau apa, dia tuh kayak betah aja ngobrol sama Pipi gitu. Udah cocok lah ya. Terus kayak menyenangkan, kayak menurut dia tuh lucu, padahal Pipi nggak ngelucu. Tapi Lucu mungkin menurut dia kayak, oh ini tipe gua kali. terus kayak nggak apa-apa pak, makasih pak. Pipi juga kayak nggak bisa deh pak. Pipi nanti aja Pipi kuliah dulu aja. Oh yaudah deh kalau kayak gitu. Padahal itu tinggal tanda tangan kontrak saat itu. Kayak mau saat itu tanda tangan kontrak pun bakal langsung. Bahkan Pipi bisa ditaruh di pusat. Iya. Karena kayak katanya muka Pipi juga ada menjual. Karena di Bank Bukopin jarang yang kayak Pipi gitu. Kayak gitu, jadi kayak banyak plus-plusnya yang diharapin dari Pipi. Ya udah setelah kejadian itu Pipi juga kayak, ini pasti senior pada takut anjir satu tim sama Pipi. Ya kan Pipi teledor. Sorry. Ya kan, udah deh. Abis itu keluar dari Bukopin, fokus karena Pipi udah di Beletron. Oke. Udah di Itu yang Beletron. udah dari trial itu ya? Cuma Pipi juga sempat tanya ke Bukopin kalau misalnya Pipi ada event harus keluar dari BTR, ini boleh nggak? Nggak boleh, karena ikutin peraturan pemerintah. Bank-bank gitu ngikutin liburnya peraturan pemerintah gitu. Bahkan pas saat libur pun ada mungkin masuk untuk tes kemampuan. Oh ada kayak gituan ya? Ada tes kemampuan, tes cara pas orang datang aja kayak selamat pagi ibu, gini ada yang bisa dibantu. Gitu itu pun ada tata keramanya, ada kayak gitu-gitu. Ya emang Pi kayak selengean gini sih. Cuma kalau diajarin kayak gitu Pi bisa, tetap Ngerti lah bisa. ya, tetap profesional ya. Kayak gitu. Terus kayak wah emang nggak bisa sih kayak di Bukopin juga.
udah gitu gajinya emang waktu itu nggak terlalu sih, kayak masih kurang lah daripada BCA gitu. Oke. Ya udah keluar terus Pipi fokus, Pipi minta live streaming atau apa gitu. Akhirnya Pipi ngarepin dari karya Pipi sampai naikin follower gitu. Terus akhirnya ada paid promote kayak gitu-gitu kan. Untuk nambah-nambah ya. Terus akhirnya live streaming deh. Udah. Oke, berarti gila sih lu lumayan Apa? independent woman ya. Independen tuh apa sih? Maksudnya kayak lu ya mandiri. Iya, Bener-bener berjuang keras segimanapun. Mungkin gua nggak suka pekerjaannya, mungkin gua masih kayak ya emang tujuan gua untuk itu, tapi lu tetap totalitas setiap tapi pekerjaan. saat itu sebenarnya jatuhnya Pipi kalau Kojo di keadaan Pipi pasti jatuhnya tuh kayak rancu gitu, kayak ninggalin yang pasti ke game. Ya. Ya kan? Pusing nggak? Sedangkan Pasti. Iya, sedangkan Pipi kayak udah ada ijazah, IPK Pipi bagus. Tapi mungkin kalau menurut gua kalau di posisi Kan kayak Pipi nggak gitu, tahu ke depannya bakal gimana Iya, sebenarnya iya. kalau di game kan. Tapi seenggaknya game ini kalau misalnya kita nggak coba tuh nggak tahu gitu loh. Kalau itu kan Iya. kayak IPK tuh udah sesuatu yang pasti. Jadi kayak mungkin lu coba lagi nanti itu masih berlaku gitu loh. Sampai kapanpun tetap ada ini IPK tuh nggak akan hilang, nggak akan gimana kan. Gitu. Tapi pengalaman pasti Pipi kan nggak kelihatan masa Pipi masukin game kan. Iya. Pengalaman itu. Jadi sebenarnya terus kayak banyak yang orang tua juga kayak gimana ya, Pipi udah lulus tapi masih malah ke game gitu juga kan. Jadi akhirnya ijazahnya nggak kepake. Karena emang belum kelihatan juga hasilnya ya. Terus kelihatan independen karena emang keadaan juga sih. Keadaan itu memaksa kita untuk bergerak. Iya benar. Ya kalau nggak kayak gitu mau gimana? Emang terus ditambah lagi sebenarnya itu kayak bukan gila ya si Pipi kayak gini-gini, enggak. Soalnya di lingkungan Pipi pun di Priuk itu semua kayak Pipi, susah. Oke. Kayak maksudnya kayak sama-sama merasakan, jadi kayak ketawa aja. Kayak kita tuh tertawa bersama. Kayak enjoy saudara. aja ya. Iya, jadi enjoy aja. Bukan di lingkungan yang ini, yang enak gitu. Jadi kita Pipi pun ikut marching band itu bersama teman-teman. Oh bukan sendiri. Oke. Jadi SPG pun Sama jadinya teman-teman. awalnya independen, lama-lama punya teman. Akhirnya lu mau nggak sini? Ayo sama gue juga mau. Akhirnya kita ketawa-ketawa SPG, nawar-nawarin bahagia, tertawa gitu. Jadi nggak seset itu. Oke. Menikmati itu sih. Iya, jadi dari situ juga maksudnya lu nggak terlalu yang sendiri banget, yang sampai kayak. Iya, tapi kalau dibayangin udah sekarang, yang dulu emang kalau dibayangin doang emang anjir capek juga ya. Tapi pas saat itu enjoy. Saat itu mah enjoy aja, jalaninnya enak. Oke, cuma salut sih tetap. Maksudnya lu berjuang keras juga, maksudnya sampai gak ada waktu lagi untuk sampai buat ya bener-bener main. Bele kan pada saat itu kan, terus kerja cari tambahan gitu-gitu ya. Lu lakuin juga. Padahal mungkin anak muda banyak yang ya dia banyak kesempatan tapi mungkin kayak males atau ya, apa. Itu kayaknya males mungkin karena dia punya opsional sih. Kayak opsional mungkin dia masih dikasih sama bulanan ada, apanya ada, ya pasti dia males. Ya benar. Ya kan? Kalau terpaksa ya enggak. Iya sih. Cuma anyway, sekarang kan Vivian di Beletron ya. Ada nggak kepikiran pengen pindah ke tim lain? Terbesit kayak, aduh gue di Beletron udah juara terus. Mungkin kayak, aduh pengen cari pengalaman baru, suasana baru atau apa? Ada nggak? Ada. Oh ada. Apalagi pas Pi kalah waktu itu ya. Kalah terus. Itu Pi ada pasti. Cuma kagak ada yang ngajak aja. Oh. Waktu itu waktu kalah ya kagak ada yang ngajak Iya sih. mungkin kalau waktu kalah. Cuma sekarang kan udah menang, posisi menang. Iya. Orang kan pasti ada, gue ya tetap pengen menang terus gitu. Cuma ada nggak mungkin dari Vivi kayak merasa, oh coba gue pengen coba di tim lain dan gue pengen juara juga gitu. Rasa pengen pindah. Waduh. Gimana nih? Ya, tapi Pipi emang dari Poke sih di Bigetron ya. Itu dari kecil banget di Di Bigetron. Bele ya, udah senior parah. Dan Pipi itu orangnya setia. Widih. Bisa dilihat gak sih? Dari love story-nya ya. Tapi Pipi kayak rasa kepengen sih sedikit ada lah. Oh.
Iya, pengen apalagi kayak misal tim idaman TV apa. Tapi pengen banget di situ dari dulu gitu. Apa emang? Ada Tim idaman ya? pokoknya ada. Kenapa? Kayak ini kan it's okay, tapi terserah Vivi sih. Maksudnya kalau Vivi sebutin pun ya itu setiap orang kan pasti punya ada dong dream. Maksudnya tim idaman yang pengen gue main di sini gitu. Ada dah pokoknya ada tim besar. Oh. Tapi kayak emang Pi pengen banget punya jersinya gitu. Apa? Ya it's okay. Kayak gue dulu kan gue dulu main di Bigetron juga pernah kan aku kan. Ya gue tetap ada kayak impian gue tuh gue pengen join ke EVOS atau RRQ suatu saat. Tapi itu bukan berarti lu nggak cinta sama tim lu yang sekarang dong. Itu kan cuma berangan-angan. Kayak nanti hati koet sakit. aduh, budget mah ngerti lah budget. Apa ya? Ada sih, pasti ada lah. Tim Lemon. Lemon. RRQ. Apa? RRQ. EVOS. Apa sih? Antara dua itulah. Oh oke, antara dua itu ya. Ya. Lu tebak sendiri lah kalian ya. Mungkin dari idola dia pun udah kelihatan. Kan idola Bibi bukan Lemon doang. Ada Aura juga. Oh iya sih. Ya udah pokoknya dua itu. Terus? Apa terus? Iya terus maksudnya kayak pengen juara di salah satu tim itu, pengen main. Apa sih? Ya ada lah kepengen mah. Oh kepengen doang ya. Tapi kalau untuk masalah sekarang Pipi nggak ada masalah apapun sama Bigetron kagak. Gak ada yang. Aman-aman. Iya aku juga gak tanya kok ada masalah. Jadi kayak Jadi salting. jadi kayak tetap di BTR lah. Tetap setia lah ya. Ya balik lagi sih ke Koet gimana. Iya. Dan kenyamanan Vivian di BTR. Waduh, jadi keterkesan ada minta tuntutan gitu ya. Enggak. Coba ya kita nggak akan ada yang tahu lah kedepannya gimana. Buat sekarang mungkin fokus yang sekarang lah ya. Iya. Oke, tapi dari Dream Team Devi, Dream Team mungkin sekarang aku nggak tahu sih dari Dream Team kamu pengennya main sama siapa, mungkin bisa dengan tim yang sekarang, player yang sekarang, tapi ada nggak dari kamu punya Dream Team sendiri? Misal gue tuh pengen player gue 5-5-nya cewek dong, ya cowok, cewek kan kamu sin ladies kan, kamu tank nih, nah 4-nya siapa? Dream Team sih yang sekarang sih. Yang sekarang ya? Iya. Emangnya udah yang paling Kayak udah susah sih dicari celah di tim sekarang. Ya terbukti sih, emang udah ada buktinya juga kalian sekuat itu kan. Kayak emang di tim tuh pasti ada kelihatan bagian mana yang kurang buat dijadiin celah. Pasti. Nah, ya tapi kalau sekarang Pim ngerasa kalau untuk saat ini sih masih tim Pipi sih. Udah dream team yang tidak diduga-duga jadi dream team. Ya kalau dulu-dulu mah pasti ada yang lain. Cuma kalau sekarang nggak diduga-duga jadi dream team. Sekarang tuh kayak gue pas awal punya tim ini, gue nggak tahu nih bakal kuat atau enggak ya. Bener. Kan ada orang yang dream team gue udah terwujud, ini pasti kuat, ada yang kayak gitu kan. Iya benar-benar. Ya itu karena kalau menurut gue ya satu tujuan, semuanya berambisi, satu suara, maksudnya mungkin berantem dikit, tapi karena emang kalian tujuannya sama, pada akhirnya ya gini, sehati. Gimana nggak berantem ya? Menurut Ibi berantem tuh di tim kayak wajar aja sih. Apalagi kayak misal lu tuh ngarepin tank yang tegas. Lu maunya tanknya open map terus, tank buka war, tank tegas. Ya pasti lu harus terima juga kalau dia itu pasti kayak galak, bacot. Iya. Tapi kalau lu maunya tank yang lembut, di real life-nya lembut atau pendiam atau apa, ya lu juga bakal terima kalau di dalam game tank itu bakal ngarepin lu doang, ngarepin lu kayak jagain lu doang, ngarepin lu, dan dia nggak bisa bantu apa-apa. Ya itulah, lu harus terima kurang lebihnya. Pasti. Ya nggak sih? Setiap orang ya pasti ada karakternya, gak ada yang perfect lah ya. Iya, kayak misalnya kita menang mulu, kalian bilang karena Vivian itu tank komunikasi segala macam gini suka ngomong atau bawel atau gimana, ya karena timnya mau denger. Ya kan? Terus kayak mereka pun terima karena kalau Pi bawel ya emang ini lebih Pi. Kalau gua nggak bawel nggak bakal bisa juara. Nggak bisa seperti itu keadaannya dalam game gitu. Jadi nggak bisa Pipi di game kelihatan kalian lihat Pipi galak, masa ya Pipi relief lembut, ya kan? Iya.
aneh gak sih? Ya pasti real life pun bakal seperti itu karakternya. Ya kan? Kalaupun galak pun juga itu pun Pipi yang berurusan dengan game. Kalau di luar game terserah deh dia mau ngapain. Pipi gak ikut-ikutan, Pipi gak akan berantem, gak bakal apa. Tapi kalau misal si As kan ada bilang ya, Pipi sama As tuh sampai sekarang pun masih teman, deket banget. Sampai dia tuh kayak ayo Vi main gitu. Kalau apa-apa cerita juga ya. Apa namanya? Berantem itu karena kita tuh lagi evaluasi kan. Nah evaluasi kayak gitu ya, harapan dari evaluasi itu ada jawaban dari kenapa lu begini, ada solusinya ya. Lu kenapa begini, soalnya kayak gini, kok nggak kayak gini, debat dong. Nah bagus dong, dari evaluasi dapat sesuatu kan jadinya. Nah mungkin saat itu gara-gara debat kayak gitu berantem lah. Tapi kan di sisi lain kalau misalnya kita nggak debat semuanya cuma oke, iya, baiklah, apa ada mau dapat apa dari evaluasi? Iya. Nggak dapat apa-apa. Cuma tahu kesalahannya doang tapi nggak tahu kedepannya mau ngapain. Dan dia tuh kayak kok kayak gini sih? Kenapa nggak kayak gini? Kenapa tadi kamu nggak kayak gini? Misal, nggak tahu ini. Ya udah nanti lain kali jangan kayak gini ya, gini. Oke. Masa kayak gitu? Maksudnya kayak ya emang itu nggak bakal bikin berantem. Cuma jawab oke. Cuma nanti di game bakal gimana ya? Nggak jadi kalau gue sih itu jadinya numpuk ntar. Jadi kayak ini udah salah, oke, nggak berantem, terus ada kesalahan lain lagi. Iya, dan cuma oke doang. Iya, numpuk akhirnya meledak dan gitu. Akhirnya kalian emang nggak bakal berantem, tapi kalian nggak dapat apa-apa. Gak bakal berantem tapi langsung bubar ya. Tapi nggak dapat kemenangan apa yang kalian mau gitu. Gak menang terus. Nah kayak ibarat Pipi kok ini kayak gini, harusnya jangan kayak gini dong. Ini kan begini. Itu berarti Pipi udah mengeluarkan tenaga buat ngasih tahu dia, ngasih solusi biar dia pintar. Nah apa namanya, harusnya diambil positifnya kayak gitu. Iya benar. Bukan kayak si Pipi mah gini gitu kan. Kalaupun misalnya salah ya udah bilang aja, nggak apa-apa. Itu pun kayak itu tandanya kayak gue tuh sayang sama lu. Gue tuh kayak nggak mau lu tuh salah terus. Care lah ya, masih kita tim juga. Itu termasuk apa ya? Nggak apa sih, kayak nggak sembarang orang mau ngasih tahu lah. Ngapain gue ngasih tahu lu, apa untungnya, ya nggak? Tapi karena kita sayang, ya udah kita kasih tahu. Oke, gila. Berarti lu abang udah se-care itu lah ya sama tim lu. Dan lu kan kapten. Yang bikin lu jadi kapten, lu ditunjuk atau emang dari lu sendiri yang pengen gua kapten deh? Mungkin karena Pipi tank. Terus karena emang Pipi orang terakhir. Gak ada lagi orang paling lama. Senior ya? Iya, kayak gitu sih. Oh, terus, jadi di situ ditunjuk emang itu jadi tank. Masih jadi muda, kapten. masih pada sekolah 16 tahun, 15 tahun apa ya? FIFA berapa ya? FIFA 16. Oh ya, segitu. Terus apa namanya? Ditambah lagi kenapa saat itu Pipi berantem sama As ya? Tunggu. Itu emang Pipi merasa Pipi sama As itu cocok-cocok aja. Bukan berarti Alpha sama Alpha itu gak cocok, enggak. Pipi itu cocok-cocok aja sama dia. Cuma mungkin saat itu tuh dari kita berlima yang evaluasi itu cuma midnya. Itu pun cuma Pipi sama As. Gimana kita gak berantem? Mana Pipi tahu kesalahan dia pun mungkin ada yang di lane lain. Tapi dia diam. Ya gak sih? Ya gimana? Dan Pipi tuh ya paling kalau Pipi kasih tahu ini kayak gini, tapi orangnya jauh. Terus kayak apa, cuek. Iya nanti gue nggak ini. Iya nanti gue nggak ini, kayak gitu. Kayak apa ya? Kayak kita tuh capek-capek. Ini gue ngomong capek loh, gitu. Kayak cuek aja, kayak udah gitu, kayak mungkin nggak mau berantem juga, tapi ya nggak bisa dong, evaluasi cuma berdua. Iya. Itu kita tuh dulu tuh kayak gitu keadaannya. Kita tuh berantem terus karena emang kita berdua pengen menang, ambis As tuh bagus banget, pengen menang. Terus Pipi juga, tapi Pipi mengerti kok karakter As tuh kayak gimana kan. Dia tuh emang mudah marah kayak gitu. Terbawa suasana juga ya. Pipi juga udah berusaha waktu itu mencairkan suasana, tapi ternyata tetap susah, tetap gak bisa. Tetap gak bisa ya. Padahal ya sebenarnya kenyataannya di dalam saat itu kejadiannya emang begitu. Kita tuh dulu tuh emang dari dulu selalu ngarepin mid.
Yang penting meet kita menang. Ternyata di sekarang ini udah susah kayak gitu. Iya, udah nggak bisa. Udah nggak harus bisa. kayak Udah harus semuanya. semuanya main. Iya. Apalagi dari side juga penting banget. Udah offline, god lane gitu kan. Iya, apa namanya? Tapi juga kadang butuh lah komunikasi dari dia. Kalau emang bisa ya udah ajak Vivi dong. Misalkan ajak gue kayak misalnya, ini bisa nih Vi, coba deh lu kesini. Atau enggak, ini nggak bisa, nggak usah kesini aja atau gimana gitu. Iya. Itu kan lumayan nggak sih? Itu penting banget. Penting banget ya dari kayak gitu. Jadi kita pun jadi tahu mau kemana. Iya. Nah makanya saat itu kita berantem karena kita tuh berusaha menangin midnya. Dan dan Bibi menurut Bibi itu nggak salah, tapi menurut dia salah, menurut si A salah, menurut Bibi nggak salah. Dan karena menurut Bibi nggak salah, Bibi jawab terus, akhirnya berantem lah. Berantem, debat gitu ya. Padahal Pi jawab pun dengan dideskripsikan. Ini tuh begini. Bukan karena Bibi tuh terus-terusan nyalain atau apa enggak. Pi bilang ini tuh salah karena begini loh. Ini tuh kayak gini. Ya udah, kayak gitu udah. Padahal sebenarnya Bibi cocok-cocok aja sama As. Cuma karena emang keadaannya kalah. Terus kayak hopeless lah yang halapan ambisnya berdua aja. Iya. Udah susah sih kayak gitu. Terus Oke. dan dia merasa kalau di tim lain mungkin bisa menang, dan Pipi pun mikir ya udahlah kalau lu emang kayak gitu mau ke tim lain ya udah sok silakan. Dan Pipi pun gak ada yang ngambil. Pipi udah tinggal sendiri, gak ada yang ngambil anjir. Terus udah apa namanya udah kata ko manajer Pipi, Pi ini nanti kita trial publik ya, maksudnya gimana, secara menyeluruh. Siapapun boleh masuk. Gimana nggak puyeng? Ya kan berarti kan kita ada momen dimana kita dapat player yang nggak sesuai harapan kan? Iya. Ya jadi di situ emang benar-benar terpuruk sih, kayak ya udahlah. Terima lah ya. Karena bukan gue juga yang punya tim ini kan. Oke, tapi anyway ya, semua udah berjalan baik, udah sesuai harapan, kamu juga udah juara. Dan paling gue kepo sedikit itu yang kalau misalnya sama Wan kemarin gimana tuh? Apa yang terjadi atau ada apa antara kau jadi kan antara kamu dan Wan sebenarnya kemarin? Yang mana? Yang kan katanya pacaran, yang ada cek TikTok Vivian, cek TikTok Wan. Itu apa namanya? Bercanda. Iya, bercanda. Cuma perasaan enggak sih, teman aja. Oh, kenapa tiba-tiba goyang kursi? Ya, emang Bibi selalu goyang-goyang. Gue dari tadi gak goyang kan? Gak ada. Emang teman aja. Teman ya? Ada harapan gak? Berharap lebih atau apa? Enggak sih, berharap pada manusia itu tidak bagus. Anjas. Salahmu sendiri berharap pada manusia gitu. Jadi enggak. Oke, yaudah kalau nggak ada, paling itu aja Vi. Sekarang kita bacain pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang udah siap-siap tanya untuk Vivian. Oke, pertanyaan pertama dari Oh My Kenyut. Kenyut apaan sih kenyut? Apa tuh? Tipe cowok Vivian harus jujur ya, biar gue bisa nyesuaiin katanya. Ini, lu semangat banget gitu langsung. Enggak. Apa tipe cowok? Pokoknya yang paling penting di Pipi tuh tipenya tinggi. Lebih tinggi dari Pipi. Tinggi badannya. Karena Pipi pernah apa namanya jalan ya. Itu dulu sih. Waktu SMA gitu jalan sama yang sepantaran itu nggak enak. Kayak kita tuh kayak upin-ipin gitu karena Pipi kecil. Kan upin-ipin terus kayak disangka masih apaan sih ini bocil pacaran gitu. Jadi ya, pengen lebih tinggi ya. Terus ada lagi? Terus sefrekuensi nerima Pipi lah. Nerima kurangnya Pipi, jangan nerima lebihnya doang. Anjay. Nerima kurangnya Pipi. Terus ada bantuan nggak? Bantuan? Iya, misalnya apa gitu? Ya agak lupa. Ya gue udah tahu. Mungkin yang treat you like a queen. Iya, belum pernah sih kayak gitu. Belum pernah ya. Tapi pengen kan? Pengen. Ya itu salah satunya. Terus kalau dari gue sih ngeliat lu tuh butuh yang care sama lu. Iya kah? Iya, yang care. Maksudnya kan lu kayak Pipi ini sih harus agak sama cowok yang tegas gitu sih. Iya, tegas juga. Tegas, karena care. Pipi tuh suka banyak ngelakuin kesalahan banyak. Jadi harus dibimbing. Harus dibimbing. Oke, harus berarti yang punya jiwa pemimpin ya? Iya. Oke. Terus apa banyak lagi? salah Pipi. Ya mungkin ada lagi sih, itu spesifik. aja itu aja ya? Oke. Ya itu ya, kalau misalnya kalian mau ngelamar, karena Vivian kebetulan berarti sekarang single ya? Iya. Open nggak? Atau
mau fokus karir dulu? Open sih, tapi kayak apa namanya, lebih ke fokus karir, tapi kayak emang susah aja, nggak ada rasa aja. Belum ada kayak pengen juga ya? Belum ada yang apa namanya? Cocok. Iya, yang pengen dipacarin gitu kagak ada deh. Oke deh. Next question dari Rivan Tegar. Apa alasan mengubah namanya Lemon di ML jadi Lemon Sayangku? Lemon sayang. Karena ini biar pas Lemon online namanya kelihatan jelas gitu. Terus karena apa namanya? Karena dia idola Bibi, ya udah terus ya jadi Bibi ganti aja Lemon sayang. Ini tuh ubah nickname. Iya. Oh, sekarang tuh bisa ubah nickname teman? Di FL kita. Oh, bisa? Ada mark gitu, tandain gitu. Oh, baru tahu gua. Iya kayak gitu. Oh, jadi Lemon Sayangku. Enggak sayangku, Lemon SYG. Oh, Lemon SYG aja. Iya, biar agak panjang lah. Oh, biar Tadi pengen kelihatan. Lemon doang. Soalnya dia gak suka ganti-ganti kan ikan. Iya. Kayak gitu-gitu. Terus dia juga jarang nge-push. Jadi kan tenggelam paling bawah kan. Iya. Nah, jadi pas Lemon on ya Bibi bisa lihat aja. Mau cuma buat lihat doang atau biar main bareng ya, invite? sekali Bibi invite, dia mau ACT bagus, gak mau ya udah. Oke, tapi next question dari Manan Weleh. Lemon apa Wan? Lebih pilih Lemon atau Wan? Udah itu doang pertanyaannya, bukan pilih sebagai pacar, sebagai apa. Oh iya. Lemon atau Wan? Yes. Wan. Kenapa Wan? Karena apa namanya, nyambung. Terus dia enak lah, nyaman. Kalau lagi main sama dia ngobrol, terus sefrekuensi, dia kayak sama kayak Bibi juga gitu sih, kayak kita tuh nggak gengsi, nggak ada gengsi. Bibi nggak ada gengsi, dia juga nggak ada gengsi. Terus kalau Lemon tuh Bibi suka aja dia menutup diri, sukanya itu hal unik sih menurut Bibi ya. Menutup diri itu kayak pasti kalau yang udah bisa masuk ke circle dia atau jadi salah satu yang spesial buat dia, itu bakal dia jaga banget, pasti itu paling Pi suka. Tapi ya Bibi cuma idola aja sama Lemon. Jangan terlalu aneh-aneh lah, udah idola aja. Oke. Tapi Lemon tuh emang kalau dia ke yang deket dia beda, maksudnya kayak nggak setutup itu kan. Oke, next dari Kevin ya inilah pokoknya. Cowok e-sport yang paling ganteng menurut Vivian siapa? Siapa nih? Tipe lu banget nih. Oh, ini tipe gua banget. Who is he? Susah banget anjir pertanyaannya. Ada lah pasti. Kayak misalnya gua pun ada gitu, cewek yang Gak ada anjir. Tunggu siapa ya? Siapa ya? Rek atau siapa? Pi ada ngomong, tapi Pi ngerasa kayak bukan berarti Pi suka sama dia gitu. Karena Pi ngerasa Pi gak cocok, gak pantas gitu. Oh, kenapa? Insecure. Oh, insecure, tapi kayak maksudnya jangan sama Pi lah, soalnya Pi tuh banyak kurang. Oh, enggak lah, kan belum dicoba. Siapa Enggak. tapi? Siapa ya? Siapa yang kamu tadi maksud? Siapa? Santai aja. Coba kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Ini bukan suatu paksaan ya. Berapa satu doang? Satu kan paling. The most handsome. Menurut lo. Kalau lu ada mau 3 ya boleh 3. Siapa? Bibi tuh ini loh, apa namanya? Nggak pernah ketemu. Orangnya? Iya, rata-rata yang misalnya Pi mau sebut, emang nggak pernah ketemu orangnya. Jadi kayak gimana ya? Menurut gambar aja kali ya. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, ya kayak nggak usah kali ya. Nggak usah ya. Pokoknya ganteng-ganteng sih semuanya. Udah lama-lama nggak dapet jawabannya. Aduh. Oh berarti adalah ya. Ciri deh yang kita susah nebak tapi itu siapa? Kelu. Penasaran gue soalnya. Nggak, tapi kalau udah punya seorang nggak apa-apa, dia udah punya orang. Nggak apa-apa dong, kan bukan berarti lu pengen sama dia. Tahu nanti netizen ini suka jodoh-jodohin soalnya. Oh iya sih. Ya kan. Paling kalau menurut Tipi yang sangat berkarisma, ganteng gitu. Oh
Siapa? Lu pernah bilang kan? Siapa? Eko. Iya. Iya. Tahu Eko Mas ya. Eko. Ya. Oh, your favorito itu ya. Ini 3 nih. Yang lumayan dekat sama Pipi lah. Aura, Lemon, Wan. Oh 3 itu berarti yang tipe lu banget ya? Enggak. Siapa Pipi enggak bilang ya. Tapi ganteng kan menurut kamu? Oh berarti emang kamu suka yang kayak manis-manis gitu ya? Ya pokoknya itu kayak gitu dah. 3 nih. Wan, Aura, Lemon. Tapi kalau yang gantengnya di atas gitu tingkatannya ya Aura. Oh, your type Dia banget tuh ya? kayak berkarisma gitu loh. Tinggi juga Iya, ya terus kayak kan? cara ngomongnya, cara lucunya juga. Jingkontot gitu ya? Iya, nada dia berbicara, pokoknya enak aja lah. Oh, semuanya ya? Oke. Mungkin kalau ada enggak lah ya, jangan ya jadi gosip nanti ya. Oke, paling itu aja untuk questionnya. So, thank you Vi. Udah mampir. Makasih banyak loh, gila. Udah cerita panjang lebar dan ini gue belum pernah dengar dari manapun juga. Berarti ini paling itu ya, yang paling kamu curahkan semua ya. Kayaknya ini soalnya waktu Pi pernah kayak gini, cuma di Bigetok. Tapi itu tuh kayak ada batas waktunya, jadi nggak semua. Oh, ada billing? Oh iya, emang beneran? Ada batasnya karena abis itu mau turnamen. Oh, jadi emang kamu dia buru-buru lah ya. Kalau yang nggak buru-buru ya yang ini. Ya, makanya aku juga kan ya nggak mau kayak kamu misalnya ada scrim aja ya janganlah kalau bisa. Terus yang rapi ya ini. Oke. Yang urutannya tuh enak lah. Gue sampai langsung flashback banget tadi kan ke kehidupan Vivian kan dari di ini. Oke, yaudah itu doang paling. Vi, ada yang mau kamu tambahin? Mungkin paling ada nggak yang mau kamu sampaikan ke Beletron? Apa sih kalau sebutan? Biget Troopers. Biget Troopers kan Bigetron. Nah kalau ada Bele ada sebutin sendiri nggak? Atau tetap sama Biget Troopers? Sama Biget Troopers. Yang udah mensupport kamu sejauh ini. Iya, makasih buat kalian semua ya Biget Troopers yang udah dukung Beletron. Yang tetap bertahan dukung Beletron karena kita tuh kalau voting ya itu selalu kalah. Voting apa nih? Misal kita WSL RRQ lawan Beletron. Oh, voting di in-game-nya itu ya? Iya, yang dari casternya itu voting kan tadi gitu. Pasti RRQ baik banget gitu. Selalu kalah. Makasih guys. Terus buat kalian tetap latihan terus. Kalau buat kalian yang mau jadi pro player latihan terus karena orang tuh bisa karena terbiasa. Anjas. Ini jadi quotes-nya nih ya. Orang bisa karena terbiasa. Terbentur lalu terbentuk. Oke. Gila lu udah kayak ntar ada jedak-jeduknya ini. Terbentur lalu terbentuk. Terbentur kalau lalu jatuh cinta itu bisa gak? Enggak lah, jangan lah. Oh jangan ya? Udah selesai dong sampai situ dong, jatuh cinta. Oh selesai sama cinta, jangan lah. Jangan ya? Terbentuk dulu, jadi sesuatu baru cinta. Oh, biar menyatu gitu ya? Biar ya ada prestasi lah. Oke lah, gue udah sampai pusing gara-gara tadi banyak cinta. Oke, Vi, thank you banget ya pokoknya. Anyway, udah jauh-jauh ke sini. Terus udah nyempetin waktu juga. Pokoknya sukses terus ke depannya. Gue sebenarnya punya kenang-kenangan, cuma ntar aku kirim aja lah ya dari suksesor. Tapi ya thank you Vi sekali lagi. Ya, semoga sehat-sehat terus, sukses terus. Dan buat kalian semua juga ya yang nonton, gue yakin pasti udah tahu semua. Cuma buat kalian yang mungkin yang belum pernah nonton Vivian atau belum pernah ikutin, langsung cek aja sosial medianya di bawah ada gue taro. Nimo, dia biasa live streaming di Nimo kan. Instagram dia juga udah gue taruh di bawah. Oke, paling itu aja. Thank you semuanya udah nonton. Sampai jumpa lagi di MP Talk selanjutnya. Bye. Yang penting kan MP Talk dulu bos.